Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Sun, pegiat matematika. Kali ini spesial untuk pejuang prestasi untuk adik kelas 4 SD MI. Ya, kobarkan semangat untuk terus berlatih. Kali ini pokok bahasan yang akan kita kupas yaitu tentang pembulatan dan penaksiran. Oke. Seperti biasa akan kita siapkan beberapa soal, harapannya bisa sedikit membantu untuk adik-adik, semoga menginspirasi, semoga semakin giat lagi dalam berlatih. Ya, tip soal itu apa saja yang akan kita kupas? Ayo kita lihat berikut ini. Soal pertama, jika 28 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasil 28 kali 6 jamnya berapa? Oke. Nomor 2, jika 32 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka 32 kali 7 jamnya berapakah? Nomor 3, jika 67 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasil dari 67 dibagi 35 jamnya berapa? Nomor 4, bilangan 178 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapakah dia? Nah, 4 soal ini yang akan kita kupas, soal-soal yang cukup sederhana, namun demikian ini mengingatkan kembali ke adik-adik agar bisa lebih berlatih lagi, lebih giat lagi dalam mempelajari materi khususnya tentang pembulatan dan penaksiran bilangan ya. Karena di kemudian hari pada saatnya kelak kalau kalian sudah dewasa akan sangat bermanfaat sekali kaitannya dengan pembulatan ataupun juga penaksiran ini ya. Karena biasanya banyak sekali dalam kehidupan kita, nah ternyata kalau misalnya orang melakukan jual beli ya, biasanya kalau melakukan pembelian sesuatu ya biasa secara borongan ya ditaksir ya. Nah, harganya berapa sih kira-kira? Nah, gitu ya. Itu dalam implementasi di kehidupan sehari-hari kita. Oke, sip. Langsung saja kita ke bagian berikutnya ya. Kejar prestasimu, raih mimpimu. Menuju soal pertama ya. Jika 28 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasil 28 kali 6 jawabnya berapa? Nah, kalau itu bilangan 28, maka kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, itu jamnya berapa ini adik-adik? Nah, ini saya ingatkan kembali, nanti beberapa slide juga akan saya munculkan terus, harapannya biar selalu ingat ini ya. Ini teorinya ini adik-adik ya. Pembulatan bilangan ya. Misalnya yang pertama kaitannya kalau pembulatan ke satuan terdekat. Misal ya ini kita kupas di sini ada deh ya. Apa kalau misalnya itu adalah satuan terdekat ke satuan terdekat dari 4,2. Nah, ini kalau 4,2 maka kalau dibulatkan ke satuan terdekat berarti ke angka berapa? Jamnya adalah 4. Kemudian kalau 4,5 dibulatkan kemana? Nah, kalau ke satuan terdekat, maka apa? Jamnya adalah 5. Jadi mulai dari 4,5, 4,6, 4,67, dan seterusnya, pokoknya yang lebih dari 4,5, ya, lebih dari atau sama dengan 4,5, itu dibulatkan ke angka 5. Oke. Tetapi kalau kurang dari 4,5, misal ada 4,49, maka dibulatkan kemana? Dibulatkan ke satuan terdekatnya adalah ke angka kebilangan 4 ya. Nah, kemudian kalau misalnya contoh yang ketiga ini kalau 4,8 berarti dibulatkan kemana? Ya ke angka 5 ya enggak. Nah, ini ke angka 5. Nah, ini tak tulis sendiri ya. Nah, dibulatkan angka 5 ya. Kalau kesatuan terdekat ya karena sudah lebih dari 4,5 sim. Kemudian kalau pembulatan ke puluhan terdekat ini juga saya ingatkan kembali, nah dari biasanya sekolah sudah sangat banyak berkaitan dengan hal ini pengetahuannya ya, informasi dari Bapak Ibu Guru. Maka apa? Kalau misalnya ada bilangan 12 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kalau itu angkanya 12, berarti terdekatnya kemana? Ke bilangan
Nah, ke 10 terdekat karena puluhan terdekatnya ke sini. Tetapi kalau mulai dari 15 ya 15 dan seterusnya sampai ke 20 berarti apa ya? Pembulatannya adalah ke dekatnya, terdekatnya adalah ke 20. Jadi kalau misalnya ada bilangan 17, nah dibulatkan ke puluhan terdekat berarti mana? Ke 20 gitu ya. Kalau misalnya ada 18 berarti dibulatkan ke 20. Tapi kalau ada 14, nah berarti mana puluhan terdekatnya? Ke 10, 10 ya. Nah, misal lagi kalau misalnya ada bilangan 27 berarti berapa puluhan terdekatnya? Yaitu ke bilangan 30. Nah, kemudian kalau misalnya 24 ya berarti ke 20 dan seterusnya. Jadi intinya kalau mulai dari yang seperti ini yang puluhan terdekat ya. Kalau ini 15 ke atas, ya mulai dari 15 lah ya. Misalnya 15, 16, 17, 18, 19 ya berarti dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 20. Tetapi kalau ada 11, 12, 13, 14 itu puluhan terdekatnya adalah ke 10. Oke, tadi ya. Kemudian perlu juga saya ingatkan lagi kaitannya dengan pembulatan bilangan ya. Apa? Bahwa pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Contoh, kalau ada 312, bila dibulatkan ke ratusan terdekat, nah, berarti ke berapa? Nah, ini berarti ke bilangan 300 ya 300. Nah, kenapa? Karena nanti pembulatan bilangan ke ratusan terdekat kalau ini ada bilangan 312 ya, maka ini lebih dekat ke ratusannya adalah ke bilangan 300. Tetapi kalau nanti ada bilangan 350 mulai dari 350 dan seterusnya. Misalnya 351, 352, 356, 376, 386 dan seterusnya misalnya gitu ya. Pokoknya mulai dari 350 dan seterusnya sampai dengan mendekati angka 400, maka pembulatan ke ratusan terdekat adalah ke 400 ini. Nah, ini ada ya. Sehingga kalau ada bilangan 349 alias bilangannya kurang dari 350, maka apa? Pembulatannya ke ratusan terdekat adalah ke 300. Jadi kalau contoh yang ketiga ada bilangan 328, berarti dibulatkan ke ratusan terdekat ke angka 400. Dan susah ya. Jadi nanti kalian pahami yang seperti ini, saya yakin nanti sedikit nanti akan tahu ya. Oke, terus pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Contoh 1212. Bila dibulatkan, maka apa? Nah, ini kalau mulai pembulatan ribuan ya, ini yang ribuan ya. Maka apa kalau 1212 kalau dibulatkan ke ribuan terdekat maka jatuhnya adalah ke 1000. Nah, intinya apa tadi? Kalau nanti pembulatan ke ribuan terdekat itu bila bilangan yang antara 1001 sampai dengan 1499 itu ya. Kalau dibulatkan ke ribuan terdekat jatuhnya adalah ke angka ke bilangan 1000. Tetapi kalau itu lebih dari 1500 ya mulai dari 1500 sampai dengan mendekati bilangan 1999 maka pembulatannya ke ribuan terdekat adalah ke 2000. Contoh, kalau ada 1722, maka kalau dibulatkan ke ribuan terdekat, jatuhnya adalah ke 2000. Kalau ada 1444, berarti kemana? Ribuan terdekatnya adalah ke 1000. Oke, itu ada deh ya kaitannya dengan pembulatan bilangan, harapannya untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal tentang pembulatan bilangan. Oke ya. Nah, kita masuk ke soalnya. Jika bilangan 28 dibulatkan ke puluhan terdekat. 28 ke puluhan terdekat mana? Maka ini kan ya. Nah, puluhan terdekat. Nah, kalau itu 28 berarti jatuhnya kalau dibulatkan ke puluhan terdekat jatuhnya kemana? Ke angka 30. Nah, ini berarti kan 30. Aduh, 30. Nah,
Loh, kalau ini 30, maka hasil dari 8 kali 6 ini sama halnya dengan puluhan terdekatnya kan 30 dikalikan 6. Jawabnya berapa? Nah, mudah saja. 6 kali 3, 18 tambah 01 gitu kan ya. Jamnya adalah 180. Ya. Jadi soal seperti ini caranya gimana? Dilihat dulu 28. Nah, ini berarti apa? Kalau dilihat dari puluhan terdekatnya ya, maka 28 itu kan lebih dari 25 gitu ya. Nah, kalau 20 mulai dari 25 sampai dengan 29 itu puluhan terdekatnya berarti ke 30. Tapi kalau 21, 22, 23, 24 itu puluhan terdekatnya ke 20. Oke, ada ya. Jadi 28 tadi puluhan terdekatnya adalah 30 kali 6 jatuhnya adalah 180. Jadi soal nomor 1 jawabnya adalah B. Oke, sim. Kita lanjutkan ke soal kedua. Soal nomor 2, jika 32 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, ayo kalau 32 berarti kalau dibulatkan ke puluhan terdekat jatuhnya kemana? Nah, karena tidak lebih dari 30 dan kurang dari 35 gitu ya, maka jatuhnya ke puluhan terdekatnya adalah ke 30. Nah, maka apa? Ini kalau saya ingatkan kembali, saya tulis seperti tadi. Nah, ini ya saya tulis kembali. Ini kalau kaitannya dengan puluhan terdekat, berarti mana ini? Nah, kan yang sama dengan kayak tadi, maka jatuhnya ya adalah yang ini gitu ya. Nah, kepuluhan terdekat, kalau itu 32, ini ada ya, kalau itu 32, berarti itu kan bilangannya lebih dari 30 dan kurang dari 35 gitu ya. Maka pembulatan terdekatnya, kepuluhan terdekatnya, sorry, itu jamnya adalah ke 30. Nah, kalau begitu, ya jika 30 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka 32 kali 7, nah ini ibaratnya sama pula dengan 30 kali 7, sehingga nah, jawabannya mana? Ya 30 kali 7 ini berapa? Oh, sekitar 210. Gitu ya, Dede ya. Jadi tidak terlalu sulit, namun membutuhkan pemahaman bagi kalian khususnya untuk pembulatan bilangan ya, baik itu kesatuan terdekat atau kepuluhan terdekat atau keratusan terdekat ataupun juga ke ribuan terdekat. Dan nanti juga lebih jauh nanti akan kita juga kupas kaitannya dengan pembulatan bilangan desimal ya. Oke. Sip. 4 soal tadi kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, soal ketiga. Tampak seperti ini, ya, jika 67 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, ingat, kalau 67 itu berarti kan lebih dari 65 dan kurang dari 70. Berarti masuk ke mana? Ke puluhan terdekatnya adalah 70. Nah, ini ya, bahwa puluhan terdekat dari 67 itu adalah 70. Nah, gitu ya. Maka kalau ditanyakan jika 67 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasil dari 67, berarti apa? 67 ini dianggap 70 karena kepuluhan terdekatnya adalah ini. Kalau begitu bila dibagi 35, jawabnya kemana ini? Nah, angkanya mudah sekali ya. Kalau 70 dibagi 35, jawabnya adalah 2 ya. Nah, saya ingatkan kembali ini kaitannya dengan teorinya yang tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan puluhan terdekat, masih berkaitan dengan tipe yang kedua, ya, yang kedua yaitu apa yang ini? Ya, kepuluhan terdekat. Oke, sim. Menuju ke soal yang keempat, ini ada tuh ya, soal keempat. Soal keempat, jika bilangan 178 jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, ini ya. Bilangannya 178. Tapi dia dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, maka apa? Kalau 178, bila dia itu dibulatkan ke puluhan terdekatnya, maka apa? Ini berarti kan 100, lebih dari 175 dan kurang dari 180. Berarti apa? Puluhan terdekatnya. Nah,
puluhan terdekatnya, otomatis dari soal ini cukup dilihat saja sudah tampak ini ada ya. Berapa induk puluhan terdekatnya? Yaitu ke 180. Nah, ini tetap tadi berkaitan dengan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Jadi kalau teori tadi saya tuliskan kembali, nah maka ini juga masih berkutat tentang pembulatan ke puluhan terdekat, yaitu yang ini tadi. Nah, ya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain nanti saya taruh di video yang lain. Harapannya apa? Ya, kalau yang jadikan satu nanti akan semakin panjang videonya. Jadi cukup dengan 4 soal ini. Nanti yang lain kita taruh di video berikutnya. Itu ada deh ya. Oke, terus terima kasih Hadade. Selamat siang. Oh ya, namun juga saya ingatkan terus untuk berlatih, untuk berjuang menuju puncak prestasi. Dan juga saya ingatkan adik-adik, pada video kali ini juga kita lengkapi juga dengan tryout untuk sesuai pokok bahasanya, yaitu tentang pembulatan dan penaksiran ya. Nah, itu nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke? Ya, jadi sudah kita munculkan di sini dilengkapi dengan tryout sesuai pokok bahasan. Linknya ada di deskripsi. Oke? Terima kasih Adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.